Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun memutuskan pergi seorang diri untuk menyelamatkan Yu Ayong yang saat ini telah dijadikan sandra oleh Min Ji-hong. Singkat cerita, berpindah ke dalam abis, tempat di mana labirin Tartarus berada. Labirin Tartarus adalah labirin terkuat di antara semua dungeon di abis yang ditemukan oleh manusia dan juga dianggap sebagai yang paling berbahaya. Labirin itu memiliki bagian terdalam, bahkan monster terlemah di level tertinggi, rata-rata berada di peringkat S. Tidak ada yang tahu sedalam apa tempatnya, dan hanya player peringkat SS yang hanya diizinkan masuk ke sana, karena letaknya di bagian terdalam abis. Tapi sebenarnya labirin ini telah diselesaikan sejak lama, dan orang yang telah menyelesaikannya adalah Qasim Akhmetov, serta melakukan penyegelan pada pemilik labirin. Selama pemilik labirin masih hidup, istilah Dungeon Break tidak akan pernah muncul. Dengan memanfaatkan tempat itu, organisasi miliknya bisa menggunakan tempat ini sebagai markas hingga sekarang. Mungkin terlihat lemah di mata Min Ji-hong ketika berada dalam kondisi terikat, tapi organisasinya melakukan itu cukup sangat sulit karena Tartarus berada di bawah King of the Giant. Tentu Min Ji-hong mengetahui King of the Giant adalah Duke yang kehilangan posisinya karena Orgal. Tapi dirinya tidak tertarik dengan orang lemah. Dan ia juga kini mengetahui alasan Qasim merekomendasikan tempat itu kepada dirinya hanya untuk pamer. Qasim menjelaskan bahwa Kim Tae-hyun pastinya tidak tahu seluk-beluk tempat ini. Kim Tae-hyun tentu akan menemui begitu banyak jebakan dan monster bersama dengan semua penjahat yang telah ia tempatkan. Ketika sampai ke tempat mereka, ia yakin Kim Tae-hyun pasti melemah dan mereka hanya perlu melancarkan serangan terakhir. Tepat setelah Qasim mengatakan itu, atmosfer di dalam sana seketika berubah. Tentu Qasim mengetahui bahwa Kim Tae-hyun telah sampai. Ia yakin rencananya pasti akan berhasil. Namun keyakinannya itu seketika berubah menjadi rasa heran setelah merasakan suatu getaran yang tidak biasa. Dan getarannya juga seolah semakin mendekat ke arah mereka, bahkan semakin lebih kuat. Lantaran panik, Shadow langsung menggunakan kekuatannya untuk mengantisipasi apabila ada sesuatu yang tidak diharapkan. Dan beberapa detik kemudian, Kim Tae-hyun akhirnya muncul di hadapan mereka, yang mana kedatangannya langsung disambut oleh Min Ji-hong. Lalu dengan santainya dia berbicara pada si Qasim, bahwa semua yang dipersiapkan oleh si Qasim ternyata tidak berguna. Si Qasim membalas jika kekuatan yang dipancarkan oleh Kim Tae-hyun tidak bisa diatasi oleh orang biasa. Menurutnya, Kim Tae-hyun menyabotase dirinya sendiri. Ia penasaran apakah Kim Tae-hyun akan menggunakan semua mananya sebelum mereka memulai pertarungan. Namun baru saja dia mengungkapkan rasa penasarannya. Secara tidak diduga, kakinya justru sudah terikat oleh kemampuan Kim Tae-hyun. Dia juga sontak terkejut begitu merasakan mana miliknya perlahan terkuras oleh kemampuan itu. Kemampuan yang Kim Tae-hyun gunakan tidak lain adalah Heart of a Higher Being, sebuah kemampuan yang dapat mengendalikan aliran mana. Dia menggunakan kemampuan itu untuk meniru skill menyerap mana milik Ricky Harris, yang dikenal dengan skill Energy Drain. Dan kalau ia menggabungkannya dengan Apocalypse, secara teori ia memiliki pengendalian tidak terbatas, dan ia memikirkan hal ini ketika pertarungannya melawan Ikmun. Di samping itu, Min Ji-hong sempat menanyakan mengenai apa yang akan Qasim lakukan, karena tidak mungkin dia membiarkan mananya terus terkuras. Perkataan itu pun sempat membuat Qasim kesal, karena Min Ji-hong hanya mengoceh tanpa membantu, hingga ia langsung menggunakan kemampuannya untuk melepaskan ikatan itu. Kemudian Min Ji-hong juga menggunakan kemampuan miliknya untuk melepaskan ikatan yang sama pada Shadow, yang terlihat sudah tidak berdaya akibat mananya terkuras. Dan tak lama setelah skill itu dilepaskan, Kim Tae-hyun akhirnya menunjukkan dirinya setelah menghabisi semua kroco yang menjaga tempat itu. Di saat yang sama, Min Ji-hong sempat melontarkan pujian karena Kim Tae-hyun dapat menemukan mereka hanya dengan skillnya. Kim Tae-hyun yang terlihat sangat kesal, lantas berpendapat bahwa Min Ji-hong salah memilih orang untuk bermain. Ia juga menegaskan bahwa dirinya datang ke sana bukan untuk bermain,
tetapi untuk membebaskan Yu Ayong. Tepat ketika Min Ji-hong akan membicarakan tentang Yu Ayong, si Kasim sontak memotong pembicaraan mereka dengan menunjukkan kekuatan miliknya, lantaran dia sudah tidak tahan ingin memberi pelajaran pada Kim Tae-hyun. Si Kasim juga mengatakan bahwa Kim Tae-hyun telah mempermalukan dirinya dengan menolak semua hadiah yang telah disiapkan dan sekarang dirinya juga malah diabaikan. Lalu dia meminta maaf kepada Min Ji-hong dengan alasan dirinya membutuhkan waktu untuk meredam emosinya. Sembari bertingkah polos, Min Ji-hong mengatakan tindakan si Kasim tidak sesuai dengan perjanjian mereka. Tetapi dengan percaya dirinya, si Kasim menyuruh Min Ji-hong tidak khawatir karena dirinya akan memberikan tubuh Kim Tae-hyun. Bersamaan dengan mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, hingga Min Ji-hong dan Shadow langsung bergerak menjauh darinya. Sembari tertawa, seolah bangga dengan kekuatannya, ia lantas memperkenalkan diri kepada Kim Tae-hyun dan bertanya, apakah Kim Tae-hyun pernah mendengar tentang dirinya? Lalu dengan santainya Kim Tae-hyun menimpali, mustahil dirinya tidak mengetahui tentang si Kasim. Dalang dibalik serangan teror tanpa pandang bulu dengan menggunakan monster dan demon, seorang psikopat yang menciptakan puluhan ribu korban. Karena tidak pernah mendapat izin untuk mengidentifikasi kekuatannya, para player tidak bisa menentukan rank si Kasim. Tapi berdasarkan skala kekuatannya, dia dianggap setidaknya berada di SS rank, dan dia juga dikenal sebagai villain terjahat. Namun yang membuatnya heran, tidak disangka si Kasim bisa bersama dengan Min Ji-hong. Si Kasim juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui sedikit tentang Kim Tae-hyun karena bawahannya telah bertemu dengan Kim Tae-hyun sewaktu di S-Point. Mendengar itu, Kim Tae-hyun akhirnya mengetahui bahwa si patua yang menyerang S-Point adalah bawahan si Kasim. Ia penasaran apakah si Kasim akan balas dendam kepada dirinya. Tetapi menurut si Kasim, dirinya tidak peduli dengan balas dendam. Karena di bumi dan di abis, dirinya selalu penasaran tentang seberapa kuatnya Kim Tae-hyun dengan semua kesombongannya itu. Tapi setelah melihat secara langsung, ia rasa lumayan berbeda dari dugaannya. Dan skill Kim Tae-hyun barusan merupakan hasil dari banyak efek berbeda, lantaran dirinya juga ahli dalam skill seperti itu. Kemudian, dia langsung menawarkan untuk mencobanya dengan mengaktifkan skill itu tepat di bawah kaki Kim Tae-hyun. Dan begitu skillnya aktif, sebuah notif menyampaikan bahwa dirinya terkena distofia. Bahkan skill itu tidak dapat digagalkan oleh kekuatannya, sehingga ia mulai terinfeksi dan semua kekuatannya perlahan terus menurun. Menurut penjelasan si Kasim, distofia adalah skill debuff yang kuat. Infeksinya akan terus berlanjut sampai status target menjadi 0, dan ia penasaran apa yang akan Kim Tae-hyun lakukan. Dia menimpali, dirinya tidak akan mengikuti permainan ini, karena si Kasim tidak ada urusannya dengan hal ini. Tetapi si Kasim mengetahui, Kim Tae-hyun mencoba bersikap santai, karena ingin secepatnya menyelamatkan Yu Ayong. Jika seperti itu, Kim Tae-hyun harus menghadapinya, karena cuma dirinya yang tahu keberadaan wanita itu. Dia juga mencoba memprovokasi Kim Tae-hyun dengan mengatakan bahwa dirinya sudah bersenang-senang dengan Yu Ayong, lantaran bosan menunggu, dan entah apa yang akan terjadi jika mana Beelzebub masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti yang diduga, Yu Ayong sangat kesakitan, seolah terkena racun yang sangat mematikan. Karena hal ini rasa penasarannya sudah terpenuhi. Dirinya juga sangat menikmati teriakan Yu Ayong, yang merupakan suatu pujian manis untuk masternya. Apa kau masih tidak punya alasan untuk menyenangkan kakek tua ini? Tanya si Kasim kepada Kim Tae-hyun, yang terlihat mulai terpancing oleh provokasinya. Hingga Kim Tae-hyun akhirnya memutuskan untuk meladeni si Kasim dengan cara mendaratkan sebuah pukulan keras tepat pada mukanya, sampai memuncratkan cairan merah dari mulutnya. Bahkan pukulan itu sontak membuat si Kasim terlempar jauh, menerobos penghalang yang dia buat sendiri. Tepat di hadapan mereka berdua, si Kasim dibuat terkapar dengan sekali pukulan, tanpa mampu bangkit kembali. Lalu Kim Tae-hyun mengatakan, jika keamanan Yu Ayong tidak terjamin, maka dirinya akan membuat mereka semua menyesali tindakannya, bahkan sampai ke kematian. Lalu dia menyuruh si Kasim untuk menghentikan aktingnya dan segera bangun, karena ia akan ikut bermain sesuai keinginannya. Setelah aktingnya diketahui, dia kembali bangkit sembari mengatakan, tidak diduga, hanya sekali ejekan saja, Kim Tae-hyun langsung mengincar bagian kepala. Hal ini membuat dirinya senang, karena pada akhirnya Kim Tae-hyun tertarik untuk bermain dengan dirinya. Lalu dia mengajak Kim Tae-hyun untuk menghentikan pertarungan dengan skill
dan menyarankan untuk bertarung dengan potensi mereka sebagai sesama orang terpilih. Setelah menyarankan hal itu, dia sontak berubah ke wujud monster dan memperkenalkan diri sebagai kontraktor sekaligus pemuja dari Duke Beelzebub. Dan Kim Tae-hyun yang baru mengetahuinya sempat tidak menyangka. Ia kira kontraktor Beelzebub adalah si Patua Jang yang beberapa waktu lalu sudah ia kirim ke alam baka. Lantaran pertama kali ia merasakan mana Beelzebub sewaktu si Patua Jang berubah menjadi Venom. Mendengar itu, si Kasim lantas mengatakan bahwa si Patua Jang hanyalah cadangan, tidak lebih dari sebuah tambahan yang dibuang ketika tidak bisa memenuhi standar Duke. Sepertinya si Patua Jang juga tidak mengetahui bahwa dirinya lah kontraktor sesungguhnya dari Demon King Beelzebub. Diceritakan, ketika si Kasim kecil, dia suka sekali melihat hewan yang berjuang untuk bertahan hidup. Api yang membakar semuanya, reruntuhan yang tercipta dari bangunan-bangunan yang hancur. Teriakan semua orang yang semakin lama mengecil dan dirinya juga menyukai bau darah. Ia akui dirinya memang kejam secara bawaan dan sudah belasan tahun sejak bergabung dengan organisasi teroris. Karena tidak ada harapan tentang berakhirnya kelompok penjahat, semua orang mulai membicarakan tentang kepercayaan. Tetapi dirinya tidak takut karena dewa tidak nyata, berbeda dengan demon yang maju untuk menghancurkan organisasinya. Bukan dewa yang menghancurkan organisasinya, tetapi asosiasi player dunia. Ia pikir semuanya sudah selesai, tapi pada saat itu, pemikiran sebelumnya tentang kematian dewa sepertinya malah mencapai demon. Dan itulah saat pertama kali dirinya mulai terbangkitkan. Skill yang pertama kali ia dapat adalah Devil Gate. Skill yang membuat dirinya bisa memanggil demon dari bagian terdalam abyss. Dengan kekuatan itu, ia menghindari kejaran asosiasi player dunia. Dan dengan kemampuan itu, dirinya naik ke posisi sebagai penjahat terkejam. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab di dalam kepalanya. Sebenarnya siapa yang menjawab permintaannya? Dan setelah bertahun-tahun mencari melewati Devil Gate, akhirnya ia menemukan jawaban yang selama ini dicari. Dan dirinya juga merupakan satu-satunya manusia yang berhasil datang ke domainnya. Jawaban yang ia cari sepanjang hidupnya adalah Demon King Beelzebub, entitas yang telah menerima permintaannya. Di pertemuan pertamanya, dia bersumpah setia kepada Beelzebub dan bersedia melayani Demon King seumur hidupnya, serta akan menyebarkan kejahatan di bumi. Walaupun Beelzebub tidak mengetahui maksudnya, tapi ia merasakan mereka telah berbagi bau yang sama, sehingga dia memilihnya sebagai kontraktor. Bukan hanya mengakuinya saja, tapi Demon King rela membagi kekuatan dengan dirinya. Ia juga selalu melakukan semuanya untuk Demon King, ucapnya sembari melakukan serangan terhadap Kim Tae-hyun. Walaupun serangannya dapat ditahan dengan tangan kosong, tetapi hentakan yang keluar dari serangan itu membuat ia terhempas cukup jauh. Tepat sebelum Kim Tae-hyun mendarat ke lantai, si Kasim kembali melompat dan memberikan serangan susulan yang mengenai telak pada Kim Tae-hyun. Sejenak sebelum si Kasim menghajarnya kembali, Min Ji-hong menghampiri dan mengatakan bahwa perkataan si Kasim ternyata cuma kebohongan. Dia menjawab, seharusnya Min Ji-hong tidak mempercayai omongan demon. Namun pembicaraan mereka sontak terhenti. Begitu melihat sebuah kekuatan tiba-tiba meluap ke atas, bahkan kekuatan itu 2 kali lipat lebih besar dari milik si Kasim. Yang mana kekuatan tersebut ternyata milik Kim Tae-hyun yang saat ini tengah mengaktifkan kekuatan predasi untuk menghabisi si Kasim dengan sekali serangan. Setelah mempersiapkan kekuatannya, dia langsung melancarkan predasi tepat mengarah pada si Kasim. Sedangkan si Kasim yang tidak mengetahui apa-apa tentang predasi, malah dengan santainya meremehkan serangan Kim Tae-hyun, yang menurutnya tidak akan berguna. Namun sikap santainya seketika berubah menjadi panik. Ketika predasi Kim Tae-hyun menggigit tangannya, bahkan dia seketika merintih kesakitan, karena gigi tajam dari kekuatan predasi mencengkeram dengan sangat kuat. Di tengah rintihannya itu Kim Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang si Kasim temui dan untuk siapa kekuatan itu digunakan. Tapi yang jelas, dirinya berniat menghadapi semua Duke penguasa abis, ucapnya sembari mencengkeram kuat kepalan tangannya. Dan seketika itu, predasinya pun mengkoyak tangan si Kasim dengan sangat kuat, sehingga membuat dia berteriak kesakitan, serta menggunakan berbagai cara untuk melepasnya, meskipun tidak mungkin untuk dilepaskan. Melihat situasinya semakin berbahaya bagi si Kasim, pada akhirnya Min Ji-hong memutuskan untuk membantu. Sembari melayangkan sebuah pukulan, dia mengatakan bahwa dirinya lah yang akan mengalahkan Kim Tae-hyun.
Tetapi Kim Tae-hyun dengan santainya mengatakan bahwa Min Ji-hong tidak jauh berbeda dengan si Kasim. Ucapnya sembari menggunakan predasi ke arahnya. Hingga serangan Kim Tae-hyun justru membuat dia terhempas dan membuatnya tersungkur sebelum sempat mendaratkan pukulan. Dan kini giliran Shadow memanfaatkan kesempatan untuk menyerang melalui bayangan dikala perhatian Kim Tae-hyun teralihkan. Namun keputusannya itu justru menjadi bumerang bagi dirinya karena ia malah terjebak di bawah tekanan kekuatan Kim Tae-hyun. Bahkan hanya dengan tatapannya saja membuat seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Sekuat apapun dia mencoba bergerak, tekanan kekuatan itu malah menjadi semakin lebih kuat hingga dia tidak bisa kabur ataupun menyerang selain cuma berlutut di bawah kaki Kim Tae-hyun. Kemudian, Kim Tae-hyun secara tiba-tiba menyampaikan keinginannya bahwa dirinya ingin menggapai sesuatu yang melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh Duk. Ia juga menyuruh Min Ji-hong dan si Kasim untuk menyampaikan hal ini pada master mereka. Jika kalian ingin mengalahkanku, jangan gunakan bawahan kalian untuk menangkap orang. Langsung saja datang kepadaku. Ucapnya secara terang-terangan menantang master mereka. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.